Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elistiana dari Agribisnis Pangan semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan syariah pada Bank Syariah Bukopin. Ini adalah mata kuliah pembiayaan agribisnis dan KUMK. Yang saya akan jelaskan adalah pengertian pembiayaan syariah. Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat yang surplus dana. Pembiayaan syariah itu sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan antar pihak, bank atau pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Selanjutnya adalah tujuan pembiayaan syariah. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan yang kedua adalah secara mikro dan makro. Yang pertama, secara makro itu ada peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan baru, dan yang kelima itu terjadinya distribusi pendapatan. Dan secara mikro adalah untuk memaksimalkan laba, untuk meminimalkan risiko, mendayagunakan sumber daya ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana. Selanjutnya adalah jenis pembiayaan, akad, manfaat, dan syarat pada Bank Bukopin Syariah. Nah, yang pertama itu ada mudaharabah. Mudaharabah adalah kerjasama antar pemilik modal dan pengelolaan untuk suatu usaha tersebut dengan kesepakatan bagi hasil. Akadnya yaitu kerjasama antar bank dengan nasabah, di mana pihak bank menyediakan keseluruhan modal dan nasabah sebagai pengolahan dengan pembagian keuntungan berdasarkan nasabah bagi hasil yang telah disepakati. Manfaat dan kekurangannya yaitu yang pertama ada manfaat, usaha 100% dibiayai oleh bank. Yang kedua, digunakan untuk membiayai modal kerja usaha. Yang ketiga, ada sistem bagi hasil sesuai hasil proyek atau usaha. Yang keempat adalah pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan cash flow. Kekurangannya yaitu diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha. Yang kedua itu jangka waktu sesuai penyelesaian proyek. Yang ketiga, nilai guna 125% dari plafon pembiayaan. Yang kedua itu ada murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Akadnya yaitu bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan bank yang disepakati. Fasilitas dari akad ini adalah dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif seperti pembelian rumah dan kendaraan. Yang kedua dapat digunakan untuk pembiayaan produktif sebagai pembelian mesin produksi. Yang ketiga pembelian diangsur sesuai dengan kemampuan. Manfaatnya yaitu dapat digunakan untuk memenuhi usaha modal kerja, investasi, atau konsumtif, misalnya kendaraan bermotor, rumah, dan lain-lain. Yang kedua, angsuran tetap selama masa perjanjian. Keuntungannya, perorangan dan badan usaha. Yang kedua, uang muka minimal 20% dari harga beli barang. Yang ketiga, harga jual kepada nasabah adalah harga beli plus margin. Yang keempat, jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun. Yang ketiga, itu ada musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau karya atau keahlian dengan kesepakatan keuntungan dan resiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan. Akadnya yaitu kerjasama antar bank dengan nasabah untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan membaginya keuntungan berdasarkan nasabah bagi hasil yang telah disepakati.
Ada manfaatnya, yaitu yang pertama dapat digunakan untuk membiayai modal kerja atau usaha. Yang kedua, sistem bagi hasil sesuai hasil proyek atau usaha. Yang ketiga adalah pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan cash flow. Yang keempat, jangka waktu pembiayaan sesuai jadwal penyelesaian proyek. Keuntungannya yaitu diperuntukkan bagi perorangan atau badan usaha. Yang kedua, self-financing minimal 30%. Yang ketiga, jangka waktu sesuai penyelesaian proyek. Yang keempat yaitu nilai guna anggunan yaitu 125% dari plafon pembiayaan. Yang keempat itu adalah muhadarabah makuyadah, yang artinya adalah untuk kegiatan usaha yang cakupnya dibatasi oleh spesifik jenis usaha, waktu, daerah sesuai permintaan pihak dana. Ada dua jenis investasi, yaitu mudaharabah makuyadah dan mudaharabah makuyadah. Akadnya yaitu yang dilakukan antar pihak modal atau bank untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal atau bank dengan pengolahan nasabah, di mana nasabah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama. Manfaat dari mudaharabah makidah ini ditetapkan untuk tujuan membiayai pembiayaan tertentu, mempunyai prospektif dan penghasilan margin yang tinggi atau sesuai dengan permintaan pemilik dana. Nah, di yang keempat ini ada fitur. Yang pertama itu bank sebagai counseling agent, yaitu ada bank menerima dana dari sahubil mal. Yang kedua, nasabah menerima dana dari sahubil mal. Yang ketiga, bank bertindak sebagai perantara atau penghubung. Yang kedua ada bank sebagai ex-counting agent, yaitu bank memperoleh modal atau dana dari sahubil mal untuk disalurkan pada sektor pembiayaan yang telah disepakati. Nasabah mendapat modal untuk dikelola sebagai mudharib. Yang ketiga, nasabah berhutang pada bank. Syarat dan ketentuannya yaitu ada investasi, jangka waktu, nominal, dan pembiayaan bagi hasil. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah pembiayaan syariah merupakan fasilitas yang berkaitan pada bank syariah guna mempromosikan dan mempergunakan penetapan prinsip Islam, syariah, dan tradisi ke dalam transaksi keuangan dan perbankan secara bisnis dan bisnis lain yang berkaitan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.